Shalom anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hebat. Tadi pagi kita sudah belajar bersama-sama. Kita belajar karakter sukacita. Dan sekarang bersama dengan Ibu Eka lagi, kita akan belajar agama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menolong kami dalam belajar hari ini. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong sertai kami. Tolong kami untuk fokus dan dengar-dengaran dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang penciptaan alam semesta dan manusia. Tuhan sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Tuhan sungguh luar biasa. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa. Dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia, sehingga manusia bisa hidup. Manusia pertama diberi nama Adam. Lalu Allah membuat Adam tidur, dan dia mengambil tulang rusuknya dan menciptakan seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang sangat indah. Mereka hidup bahagia di Taman Eden. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Mereka bisa menikmati seluruh ciptaan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan perintah kepada mereka untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Nah, saat mereka hidup taat kepada Tuhan, hidup mereka bahagia. Mereka bisa menikmati seluruh ciptaan Tuhan. Dan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, kehidupan mereka menjadi susah. Apa yang mereka lakukan? Hari ini kita akan belajar ketidaktaatan manusia menjadikan manusia menjadi susah. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Di dalam Taman Eden ada pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Buah apakah itu, anak-anak? Buah pengetahuan baik dan jahat. Allah mengatakan bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan pasti mati. Maka Adam dan Hawa tidak makan. Mereka makan buah yang lain.
seperti buah apel, anggur, rambutan, melon, dan lain-lain. Pada suatu hari, datanglah iblis ke dalam taman itu untuk menggoda Hawa. Pada waktu Hawa sedang berjalan-jalan seorang diri tanpa bersama Adam, maka iblis yang menyamar sebagai seekor ular merupakan kesempatan untuk merayu, membujuk Hawa supaya tidak menurut atau tidak taat kepada Allah. Iblis membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya Hawa ingin tahu apakah yang akan terjadi bila makan buah itu. Apakah bisa seperti Allah? Dan dia ingin tahu bagaimanakah rasanya buah itu, sebab belum pernah memakannya. Maka Hawa melakukan apa yang disuruh oleh iblis. Dan saat makan buah itu, ia menjadi sangat takut karena dirinya telanjang. Cepat-cepat ia mencari Adam untuk diajak makan buah itu juga. Lalu Adam juga makan buah itu. Maka keduanya menjadi sangat takut dan sadar bahwa dirinya telanjang, dan mereka takut bertemu dengan Allah. Dan akhirnya mereka bersembunyi di semak-semak pohon. Sebelum makan buah itu, belum ada dosa di dalam hatinya. Tetapi sekarang setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menjadi takut dan tidak berani bertemu dengan Allah, karena di dalam hati mereka sudah ada dosa. Itu disebabkan karena mereka menurut kepada perintah iblis, bukan kepada Allah. Mereka bersembunyi di sela-sela pohon, dan badan mereka ditutupi dengan daun-daun yang ada di sana. Perasaan takut dan cemas itu muncul karena tidak menurut kepada Allah, dan pada saat itulah hati mereka ada dosa. Suatu hari Allah datang dan mencari manusia yang bersalah yang sedang bersembunyi dari Allah. Allah ingin manusia mengakui kesalahan yang diperbuat. Mereka satu dengan yang lain saling menyalahkan, saling menuduh. Hal ini disebabkan sudah ada dosa di dalam hati manusia. Allah menghukum mereka karena mereka tidak mau taat kepadanya dengan cara mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Allah juga menghukum ular yang dipakai oleh iblis. Allah menghukum manusia bukan berarti Allah kejam, tetapi supaya manusia sadar atas kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Bukti sayang Allah kepada manusia ketika mereka harus keluar dari Taman Eden, Allah memberikan baju dari bulu domba. Akhirnya Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Allah tidak lagi bahagia, sebab sudah keluar dari Taman Eden dan mereka harus lebih keras lagi bekerja untuk makan setiap harinya. Anak-anak, Allah memberikan perintah pada Adam dan Hawa untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Mereka dapat menikmati seluruh buah-buahan yang ada di sana
hanya ada satu pohon yang buahnya tidak boleh mereka makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada suatu hari, Hawa berjalan-jalan di taman itu, dan iblis merayu Hawa. Hawa tergoda dan makan buah itu. Lalu dia juga memberikannya kepada Adam. Setelah mereka memakan buah itu, mereka menjadi takut karena mereka telanjang. Mereka bersembunyi. Allah berkuasa. Allah melihat semuanya. Akibat mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka menjadi berdosa. Apa itu dosa? Dosa adalah semua perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Baik yang ada di pikiran, di hati, ataupun yang dilakukan yang melanggar perintah Tuhan, itu adalah dosa. Akibat dosa, mereka menjadi terpisah dari Allah. Allah menghukum mereka dengan mengusir mereka dari Taman Eden. Allah menghukum manusia bukan karena Allah tidak sayang lagi kepada manusia, tapi Allah ingin agar manusia tidak mengulangi perbuatan dosa lagi, agar manusia mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Seperti saat kalian nakal, mungkin kalian dihukum oleh papa atau mama, bukan berarti papa mama tidak sayang lagi dengan kalian, tapi papa mama ingin agar kalian tidak mengulanginya lagi. Nah, Allah menghukum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena setiap perbuatan dosa harus dihukum. Dan akibat mereka tidak taat kepada Tuhan, kehidupan mereka menjadi susah. Mereka harus bekerja keras untuk dapat makan setiap hari. Dan akibat ketidaktaatan itu membuat semua manusia menjadi berdosa. Nah, anak-anak, itu kita harus selalu menaati firman Allah, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia melihat semua yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat semua yang kita lakukan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Untuk itu kita harus mau terus taat kepada perintah Tuhan. Karena akibat ketidaktaatan akan mendatangkan kesusahan bagi manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia.
manusia. Kita harus lebih menaati Allah. Kita harus mau melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau kami masih sering tidak taat. Tolong kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.